tentang suplemen pencernaan. Jadi Ibu Rini apakah sudah siap? Masih ini mute. Sudah. Oke. Waktu dan tempat saya serahkan. Terima kasih. Bentar, ini bentar, bantu mute dulu ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Saya hari ini membawakan produk-produk kesehatan untuk masalah pencernaan. Karena memang pencernaan ini adalah satu hal yang banyak sekali akhir-akhir ini sebenarnya nggak akhir-akhir ini sih ya, sebenarnya sudah lama dan sebenarnya ini menjadi masalah banyak orang. Salah satunya yang mungkin sering teman-teman dengar adalah sakit lambung, sakit mah. Kadang kalau tanya, kamu punya mah nggak? Ya punya lah, namanya punya lambung pasti punya mah lah ya. Ya, cuman masalahnya adalah apakah organ-organ pencernaan kita ini semuanya sehat atau tidak? Nah, hari ini saya akan membahas 4 produk yang berhubungan dengan pencernaan kita. Saya akan mulai dengan Oke. Ini adalah penyakit-penyakit yang mungkin teman-teman alami apabila bermasalah di area pencernaan. Sebenarnya kalau kita ngomong pencernaan itu mulai dari mulut, makanan masuk melalui mulut, lalu terkena kelenjar air ludah, lalu masuk ke tenggorokan, masuk ke lambung, masuk ke usus, dan usus itu masih ada lagi usus halus, usus 12 jari, masih ada usus besar sampai akhirnya keluar menjadi feses. Nah, sebenarnya di masalah-masalah pencernaan kita yang dari atas sampai ke bawah itu ini adalah saya rangkum menjadi 6 macam penyakit yang seringkali diderita oleh banyak member-member, terutama orang-orang yang mengeluhnya apa. Oke, sebelum kita masuk ke produknya apa, ini adalah mungkin penyakit-penyakit yang salah satunya diare. Mungkin teman-teman itu enggak orang tua, enggak orang dewasa, enggak anak-anak, enggak bayi, itu hampir semua mungkin pernah mengalami yang namanya diare. Mengapa bisa terjadi diare? Nah, atau mengapa bisa terjadi sembelit? Nah, ini yang selalu berhubungan antara yang susah buang air besar atau yang buang air besarnya tidak terkira, saking seringnya sampai akhirnya sakit yang nggak enak banget ya. Jadi kalau berhubungan dengan diare dan sembelit itu berhubungan di usus besar. Nah, di usus bukan di usus besar aja, tapi di usus itu selalu ada yang namanya bakteri. Nah, bakteri itu sebenarnya ada 3 jenis. Jenis bakteri baik, jenis bakteri jahat, ada lagi satu namanya jenis bakteri abstain. Nah, yang abstain ini dia itu bisa berubah menjadi bakteri baik atau bisa berubah menjadi bakteri jahat. Nah, ini yang bagaimana dia bisa berubah akhirnya membuat masalah-masalah kalau akhirnya bakteri jahat ini lebih mendominasi. Jadi kalau misalnya lihat gambarnya yang tentang usus, ada bakteri baik dan bakteri jahat, biasanya bakteri baik warnanya biru, yang bakteri jahat warnanya merah. Nah, mereka ini selalu ada di usus kita. Nah, kenapa bisa ada bakteri-bakteri jahat? Karena memang kita makan makanan tuh nggak mungkin bisa bersih steril 100% ya. Saya nggak tahu untuk orang-orang yang selalu menjaga kebersihan, kadang sendok pun harus disteril, semua harus disteril, tapi itu pun tetap masih bisa memasukkan bakteri atau istilah kita ngomong patogen masuk ke dalam tubuh kita. Dan itu biasanya memang kalau semakin banyak bakteri jahatnya, otomatis kurang bakteri baik, kita menjadi diare. Karena memang membuat bakteri jahat ini yang akhirnya membuat kita diare. Nah, sedangkan kalau kita kekurangan bakteri baik, akhirnya kita menjadi susah BAB atau sembelit. Nah, ini berhubungan dengan apa? Saya langsung masuk ke produk pertama, yaitu probiotik.
Nah, untuk masalah-masalah yang Anda membutuhkan bakteri baik atau ingin bakteri baiknya melawan bakteri jahat, itu kita membutuhkan yang namanya probiotik. Nah, saya sangat suka sekali mendengar informasi-informasi tentang probiotik dan prebiotik. Mungkin teman-teman masih ada yang belum bisa membedakan antara prebiotik dan probiotik. Jadi kalau misalnya prebiotik itu adalah makanannya bakteri baik. Jadi kalau bakteri baik namanya probiotik. Jadi kita memasukkan probiotik untuk memasukkan bakteri-bakteri baik di dalam pencernaan kita, terutama di area usus. Nah, kalau prebiotik itu adalah makanannya, karena bakteri baik ini juga membutuhkan makanan. Nah, prebiotik itu ada di apa aja sih? Prebiotik itu bermacam-macam. Kita bisa dapatkan dari makanan-makanan sehari-hari yang kita makan. Jadi kita nggak perlu sampai harus makan khusus prebiotik, enggak. Jadi apa aja, misalnya kayak biji-bijian, lalu ada sayur, ada buah, ada umbi-umbian, gandum, kacang, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, daun bawang yang hijau itu, asparagus itu termasuk dari jenis-jenis prebiotik. Makanan-makanan buah, sayur itu banyak sekali, itu udah termasuk prebiotik, makanannya dari bakteri baik. Nah, saya ingat Ci Ika itu paling nggak suka yang namanya bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Ci, dimakan Ci, itu prebiotik. Nah, itu makanan-makanan untuk bakteri baik itu bisa kita makan pada waktu kita makan sehat, istilahnya kita menjaga makanan itu kalau dulu namanya 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang kita ngomongnya balance nutrisi. Jadi kita sudah nggak ada nama kata-kata 4 sehat 5 sempurna lagi, tetapi adalah nutrisi yang seimbang. Nah, itu kalau kita makan secara seimbang, otomatis prebiotik sudah ada di tubuh kita. Tinggal bagaimana kita menambahkan probiotik, karena menambahkan bakteri baik, karena bakteri baik ini mungkin yang tidak serta-merta dia tiba-tiba ada seperti itu. Nah, di atomi kita yang probiotik itu ada 12 jenis bakteri, atau kita sering bilangnya adalah 12 strain bakteri. Nah, teman-teman jangan menyepelekan yang namanya masalah di usus ya, atau masalah di pencernaan. 75% penyakit itu berawal dari yang namanya pencernaan. Jadi itu sangat benar. Mengapa akhirnya bakteri baik ini dibutuhkan? Karena pencernaan kita itu adalah salah satu tempat untuk daya tahan tubuh kita. Dan itu memang yang sangat terjadi. Kenapa sih kita sangat membutuhkan bakteri baik? Nah, di atomi kita yang satu saset probiotik itu terdapat 3 miliar bakteri. Bayangkan, cuma satu saset yang kecil rasanya enak, kita buka langsung masuk. Itu ada 3 miliar bakteri yang masuk ke dalam pencernaan kita. Nah, bakteri-bakteri ini sebenarnya kalau misalnya lewat dari mulut sampai ke usus, itu banyak yang mati sebenarnya, karena terkena dari asam lambung, terkena dari enzim-enzim yang ada di perjalanannya dia ke usus, itu biasanya mereka mati. Tetapi probiotiknya Atom itu menggunakan teknologi probiocap. Jadi teknologi probiocap ini memang sangat dia tidak menyebabkan bakteri itu akan mati pada waktu kita makan, istilahnya mau setelah makan atau sebelum makan, itu dia akan tetap masuk ke pencernaan kita atau masuk ke usus. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya mengapa sih orang selalu bilang ya, kalau kita terkena infeksi, itu berarti ada bakteri yang masuk ke tubuh kita, ada patogen yang masuk ke tubuh kita. Mengapa anak kecil mungkin sering terkena infeksi saluran pernafasan, atau infeksi di telinga, infeksi di paru-paru. Nah, itu kita membutuhkan yang namanya bakteri baik. Nah, seringkali kalau misalnya saya ketemu member gitu ya, tanya, kalau misalnya infeksi paru-paru dikasih apa? Hemohim. Yang pertama saya pasti hemohim ya. Jadi di luar suplemen yang saya jelaskan ini, yang pertama wajib adalah hemohim. Jadi itu sudah nggak bisa ditawar lagi. Lalu tambahannya adalah mengapa probiotik? Karena probiotik ini yang bertugas sebagai dia untuk bakteri baik ini melawan juga patogen. Makanya
kalau dibilang 75% penyakit itu berawal dari pencernaan, itu sangat benar sekali. Jadi pada waktu kita terjadi infeksi saluran kencing lah, infeksi apalah, infeksi apa, itu semua Anda membutuhkan hemoim dan probiotik. Karena itu akan melawan bakteri-bakteri jahat patogen yang masuk ke tubuh kita. Jadi dulu saya pernah dapat pertanyaan dari seorang member, kenapa infeksi di paru-paru kok minumnya probiotik? Padahal probiotik itu kan cuma di usus. Bukan. Jadi pada waktu kita mempunyai bakteri baik di usus itu, bakteri baik ini juga akan melawan patogen-patogen yang masuk ke tubuh kita. Nah, itu yang mengapa kita membutuhkan probiotik. Kalau Mike bilang itu sudah satu kesatuan ya, hemoim sama probiotik itu sudah nggak bisa dipisahkan. Kapan waktu sebaiknya kita makan probiotik? Sebenarnya memang paling bagus adalah perut kosong. Jadi kalau saya tadi mendengarkan itu adalah 1 jam sebelum makan. Itu karena memang pada waktu perut kosong itu akan menyerap langsung ke tubuh kita. Karena kalau misalnya udah campur, misalnya kita udah makan nih, akhirnya kan bakteri-bakteri ini sudah bertutup makanan, jadi bakteri baik ini tidak bisa melawan bakteri-bakteri jahat itu. Jadi memang kita sangat membutuhkan probiotik ini untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, ini adalah 12 jenis bakteri. Teman-teman kalau tahu di Indonesia itu selain memang belum masuk ya probiotik, cuman di Indonesia itu setahu saya itu probiotik yang beredar di luaran sana itu yang paling tinggi strain-nya ada 6 strain. Saya nggak tahu namanya, cuman itu yang disampaikan orang-orang yang biasa minum probiotik. Terus terang saya dulu zamannya sebelum kenal Atomi, saya nggak pernah minum probiotik. Paling minumnya Yakult. Nah, teman-teman mungkin lebih familiar dengan kata Yakult ya. Yakult ini juga salah satu jenis probiotik. Jadi tapi di dalamnya cuma 1 strain. Nah, itu bayangkan Atomi itu ada 12 jenis bakteri di dalamnya. Dan di antara 12 jenis ini ada sebenarnya WHO itu menyarankan ada 3 bakteri yang waktu itu untuk membantu orang-orang yang COVID, dan 2-nya ada di probiotiknya Atomi. Jadi memang sudah sangat lengkap sekali probiotiknya Atomi ini, dan itu sangat membantu untuk kita mengatasi masalah diare dan sembelit. Lah, teman-teman biasanya suka bingung, loh kalau misalnya diare dikasih probiotik, kalau orang susah BAB dikasih probiotik supaya lancar BAB. Nah, kalau orang yang diare kenapa dikasih probiotik? Nah, itu tadi antara bakteri dan bakteri baik dan bakteri jahat itu yang mereka harus bertempur. Jadi kalau kita diare kan bakteri jahatnya yang dia berkuasa. Jadi ini si bakteri baik harus banyak supaya bisa memakan bakteri jahat ini, membunuh bakteri jahat ini. Jadi anak saya pun kalau misalnya dia terus terang dari dia kecil memang sudah sangat susah untuk BAB-nya. Saya ingat Mbak In pernah menemani anak saya itu sampai menangis, dianya sampai terus terang sampai sempat keluar darah juga di BAB-nya padahal masih kecil ya. Nah, itu sebenarnya saya sudah memberikan probiotik ini ke anak saya. Cuman memang sekarang sudah jauh lebih lancar. Kalau dulu itu waduh, maaf ya sambil ini saya cerita karena memang ini dialami anak saya. Maaf, pupnya anak saya tuh yang 5 tahun, 6 tahun itu lebih besar daripada pupnya saya. Jadi pada waktu di Jakarta di rumah mertua itu kalau dia pup, mertua saya selalu bingung. Aduh, ini jangan masuk ke kloset. Kalau kloset udah nggak bisa nggak bisa di apa? Nggak bisa di flash, nggak bisa masuk saking besarnya. Nah, tetapi ya itulah kadang memang probiotik ini sangat dibutuhkan untuk anak-anak yang memang agak susah BAB. Akhirnya saya berikan ke dia setiap hari. Saya campurkan ke susu boleh, campur air boleh, Anda mau langsung bubuk gitu juga boleh. Sebenarnya lebih bagus sih memang langsung aja, nggak usah dicampur macam-macam. Karena itu langsung kita serap, kita masukkan. Jadi memang probiotik ini sangat membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah di usus. Jadi antara sembelit dan diare. Nah, sebelum saya lanjutkan ke selanjutnya, saya ingin mempraktekkan dulu mungkin saya punya ini ya, saya mau karena ini prosesnya agak lama, jadi saya mau demokan Vinezyme. Nah, nanti hari ini saya akan demo Vinezyme dan demo Psyllium Husk.
Ini adalah apa? Quaker Oat. Nah, ini Quaker Oat bukan saya mau sarapan ya. Jadi saya ingin mendemokan pada waktu kita makan, kenapa kita butuh enzim pencernaan. Screen-nya ditutup dulu tah, Oh demonya iya, berarti. iya, oke, siap. Oke, saya nggak pakai ini deh, nggak pakai visual background. Maaf, berantakan sekali belakangnya. Nah, ini adalah Quaker Oat yang sudah saya berikan air panas, ada 2 ya. Nanti yang satu saya berikan Fine Zem, yang satunya saya nggak berikan Fine Zem. Ini Quaker Oats yang saya berikan air panas. Karena ini sangat berhubungan dengan orang-orang yang punya masalah lambung. Nah, kenapa sih akhirnya kita membutuhkan Fine Zem? Nah, saya yang nanti salah satu saya berikan Fine Zem, nanti yang biru atau yang putih ya. Kita coba aja. Ini kemarin saya sudah praktekkan di waktu kita kolaborasi dengan Cika di ESE Terima Kasih Karawaci, dan memang hasilnya sangat mencengangkan sih ya perbedaannya yang diberikan Fine Zem sama yang enggak. Kira-kira begini ya, yang kanan ini, yang putih ini sama-sama semua Quaker Oat, cuman ini masih bisa jalan. Saya berikan yang agak ini aja ya, yang agak nggak encer, saya berikan Fine Zem 1 saset. Nah, saya berikan Fine Zem ya. Lalu saya aduk-aduk. Yang putih ya, diingat ya, yang putih yang saya kasih Fine Zem ya. Lalu saya biarkan, karena ini prosesnya juga lumayan lama. Saya tidak akan tambahkan air. Nah, posisinya sekarang masih begini ya. Ini yang ada Fine Zem-nya. Sedangkan yang satunya lagi yang tidak saya berikan apa-apa, yang di mangkok biru ya teman-teman ya. Dia masih lebih encer sih sebenarnya. Cuma nanti kita lihat apa yang terjadi setelah mungkin 30 menit. Oke, ini saya taruh dulu ya, Yang putih yang ada Fine Zem-nya, yang biru yang tidak ada Fine Zem-nya. Lanjut ke pertanyaan, ke slide selanjutnya. Oke, tadi setelah masalah diare dan sembelit, orang-orang mungkin banyak sekali yang terkena penyakit sakit lambung, sakit MAH atau GERD. Nah, di sini mungkin banyak teman-teman yang suka bingung apa sih bedanya sakit MAH sama GERD. Saya pun salah satunya yang apa sih semua ya sakit MAH lah menurut saya begitu. Tetapi perbedaannya adalah sakit MAH itu berarti dia memang terjadi perih, misalnya nyeri di perut, lalu mungkin kalau sampai yang parah bisa terjadi muntah darah, berak darah, lalu istilahnya itu yang sering terjadi kalau Anda sakit MAH yang parah sekali. Tapi kalau misalnya sakit MAH yang istilahnya cuman kayak tukak lambung itu yang dinding lambungnya itu ada luka, tapi tidak sampai lubang kalau tukak lambung. Jadi kayak menipis. Kalau luka lambung sudah lubang. Nah, kalau sudah lubang itu biasanya memang terjadi sampai muntah darah, berak darah. Nah, kalau GERD itu adalah asam lambung yang meningkat, naik, yang tadinya harusnya di perut, dia asam lambungnya naik ke atas, ke tenggorokan, bisa ke mulut sampai ke hidung. Lah, ini yang seringkali sakit di ulu hati. Sakit di ulu hati sampai akhirnya sakit di ulu hati, lalu kalau misalnya dia naiknya sampai ke tenggorokan, terjadi orang-orang sering sesak napas. Kadang orang GERD itu suka bingung membedakan ini GERD atau sakit jantung, biasa begitu, karena memang selalu akhirnya dari ulu hati ke dada, akhirnya ke tenggorokan. Nah, kalau tenggorokan suka sering sesak napas. Sesak napas, lalu sering batuk yang nggak sembuh-sembuh. Nah, teman-teman mungkin seringkali saya beberapa kali home party itu ketemu orang-orang, saya bertanya, saya tuh sering batuk nggak sembuh-sembuh, dikasih apa ya? Nah, Anda perlu
waspada dengan apakah Anda ada GERD. Nah, jadi kalau udah naik ke tenggorokan itu akan sesak nafas, batuk dan nggak sembuh-sembuh. Kalau naik lagi ke mulut, akhirnya mulut menjadi asam, lalu sering sariawan. Nah, sering sariawan. Naik lagi ke atas. Jadi asam lambung ini nggak cuma sampai di tenggorokan. Ada orang yang merasakan panas banget di ini ulu hatinya itu memang GERD. Tetapi ada yang sampai ke atas, sampai aduh rasanya tuh makanan kayak mau keluar, nggak enak banget di tenggorokan. Itu pun nggak cuma sampai tenggorokan, sampai ke mulut. Mulut akhirnya jadi sering sariawan. Nah, sampai bisa naik ke hidung. Nah, kalau sudah sampai ke hidung, itu hidungnya sering mampet. Nah, ini juga salah satu dari Anda terkena GERD atau tidak. Sampai akhirnya bisa naik ke telinga. Nah, sering telinga berdengung, Anda sering pusing. Nah, itu salah satu dari efek dari GERD. Nah, jadi teman-teman mungkin masalah-masalah sakit mah dan sakit GERD ini sebenarnya yang pertama harus Anda ubah adalah pola makan dan pola hidup. Nah, pola makan itu orang-orang penyebab asam lambung tinggi itu adalah makan makanan yang asam, pedas, kopi, teh, coklat, alkohol. Nah, alkohol ini bukan terus minuman alkohol, bir, yang whisky dan lain-lain itu bukan ya. Alkohol ini bisa duren, ketan, tape, anggur. Nah, itu salah satu yang alkohol yang memicu Anda asam lambung Anda tinggi. Lalu apalagi yang memicu asam lambung tinggi adalah stres. Nah, stres ini yang paling gejala yang teman-teman kadang tidak sadari, Anda sebenarnya stres tapi tidak mau mengaku. Jadi istilahnya, aku nggak stres kok, tapi sebenarnya malam tuh kayak nggak bisa tidur, gelebak-gelebuk, akhirnya membuat asam lambung Anda tinggi. Lalu yang juga pemicu asam lambung bisa tinggi itu apa, teman-teman? Asap rokok. Jadi kalau teman-teman nggak merokok, tapi sekitar Anda itu orang-orang yang merokok, Anda bisa meningkatkan asam lambung di lambung Anda. Dan itu memang kadang kita nggak sadari, itu sangat berbahaya. Nah, sebenarnya untuk penyembuhan orang-orang yang sakit MAH ini bukan masalah obat atau suplemen yang bisa diminum, tetapi Anda harus mengubah pola hidup dan pola makan kalian juga. Percuma akhirnya kalau dikasih obat, tapi pola makan dan pola hidupnya tetap sama. Jadi kalau misalnya untuk penyembuhannya sakit MAH, sakit GERD bisa nggak sih? Ya, kalau kita ngomong atomi pasti yang pertama adalah hemohim, udah pasti. Nah, kalau untuk orang-orang yang sakit MAH, sakit GERD itu biasanya kita sarankan adalah Finezyme atau Stomach Health Delicare. Kenapa? Karena dua ini adalah enzim pencernaan. Nah, salah satu menyebabkan GERD itu yang pertama adalah katupnya, yang buka tutupnya antara kerongkongan dengan lambung itu terjadi masalah, bisa terjadi masalah. Yang kedua adalah lambung yang tidak cepat kosong, akhirnya dia lambung itu tidak bisa mengosongkan makanan. Jadi makanan itu masih tetap di lambung terus sehingga akhirnya asam lambung itu bisa meningkat sampai ke atas. Nah, itu pun juga bermasalah lah. Mengapa kita membutuhkan Finezyme itu karena dia adalah enzim-enzim pencernaan. Ini dan juga Stomach Health Delicare ini adalah di dalamnya ada enzim pencernaan. Nah, enzim pencernaan ini fungsinya buat apa, teman-teman? Kalau kita makan, setelah kita makan itu kan akhirnya ditampungnya di lambung. Di lambung itu akhirnya dibagi-bagi nih, mereka pecah. Kalau nggak ada enzimnya, akhirnya ya ngendep aja terus di lambung. Sedangkan makanan ini harus dipecah. Jadi apa aja? Ya bisa jadi karbohidrat, jadi protein, jadi lemak, jadi serat, jadi laktosa. Nah, itu adalah membutuhkan enzim-enzim yang dibutuhkan di lambung. Sedangkan kita makin tua, itu enzim makin tidak bisa terproduksi. Jadi kita memasukkan enzim dari luar, salah satunya adalah Finezyme itu. Jadi dengan adanya enzim ini akhirnya membantu makanan yang di lambung ini yang tadinya diam itu bisa dipecah-pecah. Setelah dipecah dia akhirnya melembek dan bisa masuk ke usus, turun ke bawah. Sama dengan Stomach Health Delicare. Ini bagus sekali karena memang ekstrak kuncup bunga honeysuckle ini kuncupnya ya. Kuncupnya yang ada cuma Mei sama September kalau nggak salah.
Jadi itu yang sangat bagus untuk kesehatan lambung. Mungkin teman-teman bingung, kapan saya minum yang Fanzem, kapan saya minum yang Stomach. Ini yang saya rasakan, ini pengalaman pribadi saya, jadi bukan karena dituliskan di web. Saya gini, kalau teman-teman yang seringkali begah, seringkali kayak makanan kok, aduh, nggak turun-turun ya. Kalau udah nggak turun-turun, kayak kita kayaknya kenyang terus, lalu akhirnya sering sendawa, sering ya kalau saya ngomongin di Jawa gelegean ya, kalau di bahasa Indonesia kan sendawa. Nah itu karena makanan tidak tercerna dengan baik, akhirnya kita membutuhkan Fanzem. Nah, karena dia akan membantu untuk memecah makanan-makanan itu. Lalu untuk stomach ini sangat bagus untuk membantu masalah-masalah yang lambung yang sudah tukak lambung tadi, yang dindingnya sudah menipis atau yang sudah luka, lah itu bisa melapisi dinding lambung. Stomach Health Daily Care ini lebih ke situ. Jadi pada waktu 8 minggu hasil yang dilakukan oleh Atomy itu berkurang rasa sakit di ulu hati, berkurangnya bunyi di lambung. Nah, teman-teman mungkin kalau ke dokter ya, dicek lambungnya itu suka dipegang di atas sambil ditepuk-tepuk gitu sama dokternya. Jadi tangannya ditaruh gitu terus tepuk. Karena saya sering nganterkan papa saya waktu itu. Dan itu biasanya bunyinya bung 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 gitu loh. Jadi kalau berasa bung 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 itu berarti ada angin-angin yang di dalamnya. Jadi lalu diare juga berkurang, BAB atau tinjana lunaknya berkurang, perut terasa nyaman dan peradangan berkurang. Jadi stomach ini lebih ke membantu untuk orang yang perih, yang kalau kadang orang minum kopi kan kadang suka perih ya. Saya termasuk salah satunya, kecuali kopi atau misi. Jadi itu sangat membantu banget. Pada waktu kita kerasa perih banget itu kita bisa stomach health. Nah, kalau untuk yang mencerna makanan supaya istilahnya nggak begah di perut, yang istilahnya sampai penuh kita nggak tahu istilahnya gimana caranya, lah itu saya biasanya Fanzem. Dan saya Fanzem ini selalu minum setelah makan. Jadi habis makan tuh selesai langsung saya minum Fanzem. Nah, kalau saya kebiasaan minum air hangat karena buat orang sakit lambung itu kurangi minum air dingin. Saya selalu lebih suka minum air hangat. Jadi istilahnya setelah saya minum Fanzem, saya selalu minum air hangat. Itu biasanya sangat cepat proses untuk saya itu kalau makan, karena saya dulu orang yang susah minum air putih, nggak terlalu suka buah, nggak terlalu suka sayur, makanya akhirnya saya susah BAB. Nah, sejak saya punya probiotik dan Fanzemnya Atomy ini, terus terang saya ngerasa lebih baik, karena biasanya sering sendawa. Kalau mau tanya Cika, saya pernah pergi dengan dia 4 hari, dia sudah saya kasih angin-angin saya waktu itu, angin dari atas dan angin dari bawah. Tetapi ya bersyukurnya saya ketemu dengan Atomy Fanzem, dan kalau stomach ini untuk banyak sekali teman-teman yang ngerasa cocok nih, member-member yang biasanya selalu minum stomach itu mereka ngerasa perihnya berkurang. Nah, jadi ini sangat bagus untuk yang perih kalau Stomach Health Daily Care. Nah, produk terakhir apa? Itu adalah yang untuk masalah-masalah polip usus dan kanker usus. Jadi teman-teman, ini salah satu masalah yang kadang kita tidak pernah mengetes, nggak pernah tes. Sebenarnya saya tadi waktu mendengarkan tentang masalah kanker usus itu ngeri, karena begini, kanker usus besar itu adalah kanker peringkat ketiga di dunia. Kalau wanita itu nomor 1-nya payudara, nomor 2-nya kanker serviks, yang ketiga adalah kanker usus besar. Kalau laki-laki nomor 1 adalah kanker prostat, 2 kanker paru-paru, yang ketiga adalah kanker usus besar. Jadi kadang kita menyepelekan masalah usus kita. Nah, orang tuh kalau sudah kita ngomong kanker, itu mungkin penyebabnya apa sih? Nah, penyebabnya itu adalah
pertama kalau kanker usus besar itu dari 20 atau 25% itu adalah keturunan. Kalau Bapak Ibu punya orang tua yang udah pernah sakit kanker usus, biasanya menurun ke anaknya 20% atau 25% pasti menurun. Jadi Anda sudah punya bibit kanker usus besar. Lalu kalau ada juga orang-orang yang terkena autoimun, jadi istilahnya usus itu bisa terjadi infeksi atau inflamasi. Kalau infeksi itu berarti karena ada bakteri-bakteri jahat tadi yang seperti saya sampaikan. Kalau inflamasi itu berarti terjadi peradangan. Kalau peradangan biasanya yang di usus itu masalahnya adalah Anda terkena autoimun. Ada sekitar 20% orang-orang yang terkena autoimun di usus besarnya. Lalu yang ketiga adalah pola makan. Pola makan. Jadi istilahnya semua adalah dari pola makanan, gaya hidup. Jadi apa yang menyebabkan terjadinya polip usus atau kanker usus? Gaya hidup, obesitas, orang-orang yang makan lemak berlebihan, rokok, alkohol. Jadi memang terus terang kalau ada maaf yang mungkin ngerasa makan lemak terlalu banyak, minyak banyak, obesitas, Anda merokok, Anda juga minum alkohol, hati-hati karena itu ada bisa menyebabkan nanti terjadinya polip usus atau kanker usus. Pada waktu Anda makan, itu serat itu harus lebih banyak daripada yang non serat. Jadi biasanya tubuh kita itu membutuhkan fiber itu serat sekitar 60 gram. Jadi hampir separuh dari makanan kita itu kalau bisa itu yang berserat. Nah, serat-serat itu bisa dari apa aja sih? Kita tahu pasti sayur-sayuran, buah-buahan ya. Bisa juga serat itu sekarang adalah yang seperti agar-agar. Nah, salah satu serat-serat yang di luaran sana yang kita masukkan, kita minumkan itu, kalau di Atomi kita punya Psyllium husk. Jadi dia ini yang bubuk, dia bisa menjadi semacam agar-agar. Jadi dia menjadi fiber. Nah, itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita supaya kita tidak terkena polip usus atau kanker usus. Nah, tadi saya tuh kan mendengarkan dari talk show-nya dokter ya, jadi dia bilang gini, ada yang tanya, kapan kita tahu gejalanya apa sih orang kanker usus? Nah, teman-teman perlu aware banget bahwa kalau Anda sudah timbul gejalanya adalah apa? BAB berdarah. Darah itu bisa darah merah atau darah hitam tergantung dia sudah bermasalah kankernya di mana. Yang dekat usus pasti dekat anus dia merah biasa, tapi kalau semakin jauh dari anus dia agak hitam dan itu memang usus besar kita kan 1,2 meter nih. Lalu diare kronik. Diare kronik ini adalah Anda diare yang selama 4 minggu nggak sembuh-sembuh. Anda perlu memikirkan. Nah, atau diare yang encer terus nggak pernah berbentuk, yang encer terus selama 4 minggu berturut-turut. Lalu nyeri perut menetap. Jadi misalnya nyeri perutnya di kiri atau di kanan, di situ terus ya. Nah itu perlu dicek. Lalu wajah tiba-tiba pucat, lalu berat badan menurun secara tidak wajar. Lalu kalau orang yang mukanya pucat itu biasanya ada perembesan darah di feses yang Anda tidak sadari. Nah ini saya waktu dengerin itu terus terang saya sempat bersyukur ya karena saya pernah di tahun berapa 2012 saya itu pas lagi ke Singapura check up. Saya memang jarang check up menyeluruh sampai yang lengkap banget. Waktu itu saya nggak tahu kenapa saya pengen check up. Ternyata CA saya itu tinggi. Sudah mendekati kadar kanker. Dan itu terjadi di pencernaan saya, di usus saya. Karena apa? Memang saya terus terang punya penyakit susah BAB. Saya itu minum dulu, saya sebut aja, saya dulu kalau nggak minum dulkolak nggak bisa BAB. Saya pernah coba sampai 2 minggu saya nggak minum dulkolak, saya nggak BAB. Itu satu hal gila, karena apa? Itu racun. Pada waktu feses itu di usus besar kita tidak bisa keluar, itu akan menjadi racun. Dan itu yang akhirnya membuat, akhirnya mungkin kadar CA saya bisa tinggi, karena memang kotoran itu tidak bisa keluar. Dan itu yang nempel akhirnya jadi, mungkin sudah ada polip-polip di usus. Kita nggak pernah cek. Kadang itu kalau nggak ada gejala, Anda tidak akan pernah melakukan kolonoskopi. Ini perlu Anda lakukan kolonoskopi itu
di usia 50 tahun ke atas. Karena kanker usus itu lebih banyak ke orang-orang yang 50 tahun ke atas. Mulai lakukan, Anda tidak ada gejala, malah tidak ada gejala, Anda lakukan kolonoskopi. Kalau sudah ada gejala, itu biasanya udah kanker usus stadium, kata dokter sudah stadium 3 malahan. Kalau sudah terjadi gejalanya, yang tadi BAB berdarah, terus sampai yang diare kronik nggak selesai-selesai. Ini Anda perlu tahu, kalau Bapak Ibu punya keturunan orang tua yang pernah kena kanker usus besar, Anda usia 40 harus sudah melakukan cek usus, kolonoskopi namanya. Jadi kalau Anda nggak punya riwayat orang tua sebelumnya ada kanker usus besar, Anda cek di 50 tahun, mulai 50 tahun mulai cek. Kalau 40 tahun kalau Anda punya keturunan. Nah, polip usus itu nggak ada gejalanya. Polip usus itu apa sih? Jadi di usus kita itu ada kayak bintil sariawan kecil, lama-lama bisa membesar. Lah, itu nggak ada gejalanya. Kalau polip ini tidak dibersihkan, akhirnya dia bisa menjadi kanker usus. Nah, ini yang kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan yang namanya Vizilium Haz. Jadi memang ini adalah serat tinggi sekali yang bisa membantu membersihkan polip-polip usus. Jadi kemarin tuh ini tetap harus dengan hemohim ya, enggak semua harus dengan hemohim. Saya ulangi kembali. Jadi dengan Vizilium Haz ini nanti saya akan ini masukkan Vizilium Haz, teman-teman bisa lihat. Kenapa maka Vizilium Haz ini diminumnya kira-kira 1 menit setelah kita campur. Ini air putih biasa sekitar 200 ml, jangan air hangat. Kalau Vizilium Haz itu harus air biasa. Rin, ada cangkir bening nggak? Jadi teman-teman bisa lihat. Oh, nanti saya tuang, Ci, kalau sudah. Karena saya nggak punya cangkir bening. Oh ya wis, oke. Nggak apa-apa, ini saya masukkan Vizilium Haz ya. Saya aduk aja. Sebentar, saya ambil pengaduk dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan, sambil ya, teman-teman, jadi Vizilium Haz itu memang sangat bagus untuk kita konsumsi ya. Dia adalah serat yang sangat luar biasa untuk kita. Dan Vizilium Haz ini sendiri adalah dia juga dikenal sebagai makanan untuk bakteri sehat kita ya. Jadi tadi yang dijelaskan Rini, probiotik dan prebiotik. Nah, Vizilium Haz ini salah satunya juga mengandung prebiotik ya. Jadi dia kalau kita minum probiotik dengan Vizilium Haz itu ngeklop banget ya. Oke, lanjut ini. Nah, ini kan kalau misalnya saya campurkan barusan masih encer seperti ini ya. Nah, masih encer. Nanti kita tunggu sekitar dia 1 menit, dia akan berubah menjadi sedikit-sedikit seperti fiber. Kalau saya lupa minum, saya udah campur, saya lupa minum, akhirnya dia menjadi seperti jelly. Jadi nanti kita tunggu. Jadi ini nggak usah saya minum aja nanti. Kelihatan, C. Belum. Kelihatan wajahnya Cika yang cantik aja. Oh, ya, iya, sekarang kelihatan. Iya. Oke. Sudah kelihatan sekarang. Oke. Jadi ini sekarang kan masih encer ya. Nah, nanti setelah kita tunggu sekitar 5 menit, dia akan menjadi jelly. Nah, itu yang disebut dengan fiber. Kita membutuhkan fiber untuk usus. Dan ini bagus banget untuk orang-orang yang diabetes. Nah, ini saya tambahkan. Jadi Vizilium Haz ini nggak cuma menangani masalah pencernaan, seperti Bu Ika tadi sampaikan, dia juga membantu untuk sebagai prebiotik, makanannya bakteri baik. Lalu juga membantu untuk orang-orang yang punya kolesterol tinggi. Nah, juga membantu kadar gula darah kita, juga mengurangi tekanan darah. Jadi memang fungsi Vizilium Haz ini sangat banyak sekali, nggak cuma fiber aja, dan memang untuk mencegah kita supaya tidak terkena penyakit-penyakit seperti ini, ya ini teman-teman bisa menyelidiki sendiri. Kalau Anda udah mulai 50 tahun ke atas, nggak apa-apa, lakukan kolonoskopi, karena memang itu untuk mengetahui kita ada polip-polip nggak. Itu karena tidak berasa sama sekali, tidak ada efek gejala sama sekali. Lalu, mungkin teman-teman juga bingung, apakah kalau keluar darah itu apakah kanker usus, apa salah satu gejala kanker usus atau ambeien atau hemoroid. Nah, kalau yang hemoroid ini sebenarnya juga cek aja ke dokter, karena ambeien dalam itu berbahaya. Kadang kita nggak sadar perembesan darah juga terjadi di ambeien dalam.
Jadi kalau yang keluar enak kita tahu, oh ternyata ambeien. Tapi kalau yang ambeien dalam itu yang kita harus waspadai. Dan memang untuk orang-orang yang ambeien itu ya memang harus minum serat, yang makanan serat tinggi ya. Bisa dibantu dengan Vigilium Has. Lalu untuk orang-orang yang ingin menjaga ususnya tetap baik, hemohim, probiotik, Vigilium Has. Kalau Anda terkena sakit lambung, tukak lambung, GERD, itu ada hemohim, Finezem, stomach. Bisa tambah spirulina juga, karena spirulina ini juga bisa membantu menutup-nutup luka. Jadi kadang ada orang-orang yang sakit lambung ternyata bisa terbantu dengan spirulina, itu juga bisa. Tapi kita kan berbicara tentang pencernaan. Jadi materinya sampai sini, mungkin Cika tambahkan, saya sambil menunggu ini yang. Nah, kalau kasusnya member saya yang kemarin autoimun itu juga gitu, keluhannya ya asam lambungnya sakit kayak gitu kan, sering kesakitan. Lalu saya sarankan untuk saya kasih probiotik sama Finezem, udah jauh lebih mendingan. Dan akhirnya memang saya pelajari kenapa ya kok, maksudnya autoimun itu seperti apa sih, kenapa, lalu apa yang nggak boleh kayak gitu. Ternyata banyak semua yang langgaran-langgaran dulu memang dia lakukan, tapi sekarang begitu dia rajin minum hemohim, probiotik sama Finezem, yang tadinya nggak bisa jalan, maksudnya jalannya itu pelan-pelan, terus nggak bisa duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama, tidur terlalu lama, pokoknya aktivitas itu tidak bisa. Nah, begitu minum hemohim sudah habis 4 box sekarang, udah bisa naik motor sendiri, udah bisa masak, udah bisa ke pasar, jadi luar biasa banget kalau ini Finezem probiotik ini. Oke, terima kasih Mbak Iin, Rini. Saya tambahkan sedikit ya. Nah, jadi memang untuk kita GERD segala macam itu ya, yang sakit lambung itu kita memang harus jaga. Dan kita tahu kalau misalnya kita mengalami hawa nggak sedap ya di aroma mulut kita, bukan hanya kotoran yang bekas makanan kita sikat gigi, apakah pasta gigi kita yang katanya sangat bagus, tapi kok nggak mempan dengan bau mulut saya ya. Belum tentu itu dari kotoran atau bakteri, bukan dari sisa makanan atau bakteri dalam mulut kita, tapi naiknya kotoran, hawa kotoran dari usus kita, teman-teman. Ya, itu bisa naik ya sampai ke kerongkongan kita sehingga memberikan hawa yang tidak sedap. Ya, seperti kita juga pernah dengar penjelasan dari Dr. Asep sebelumnya, kita pernah mengundang beliau di 4 darah ya. Asam lambung ini cukup berbahaya ya, bisa menekan jantung, bisa terjadi pembengkakan jantung kalau asam lambungnya ini sudah terlalu tinggi. Dan juga gejalanya salah satu kita bisa lihat, dia bilangnya ada juga yang sering sariawan bukan karena kurang vitamin C ternyata, tapi karena asam lambung yang naik sehingga melukai area mulut. Dan katanya cek lidah, coba lihat lidah Anda. Lihat, coba semuanya melet. Semua saling memelet. Kalau kita kecil tuh ingat ya, nggak boleh meletin teman. Ya, nah ini kita semua melet. Kenapa? Kita cek pangkal lidah kita, ya. Ada retakan nggak? Kalau ada retakan, ada jalan rel kereta api, ya itu biasanya itu asam lambung yang naik sampai ke lidah kita. Ya, jadi itu yang Dr. Asep jelaskan kemarin ya. Tapi kalau lidah kita masih bagus, kalau Anda merasa asam lambung, berarti ya belum terlalu parah, nggak naik sampai ke area mulut Anda ya. Jadi kenali beberapa tahap dan beberapa parahnya asam lambung Anda ya. Nah, Finezem itu sangat penting karena akan membantu kita mencernakan makanan kita. Nanti kita ngobrol sampai lama baru kita lihat perbandingan dari demo yang dilakukan Rini. Kita bisa lihat bagaimana Finezem membantu makanan kita untuk mudah dicerna dan bisa turun ke dalam ini kita ya, ke dalam pencernaan kita dengan baik. Nah, kemudian dengan probiotik juga sama. Probiotik ini kita luar biasa karena teknologinya sudah dipatenkan untuk probiotik kita. Itu yang membedakan probiotik kita dengan yang lain. Kalau Yakult kita tahu kandungan gulanya juga terlalu tinggi, bakterinya pun nggak banyak. Itu hanya minuman segar sebenarnya di kulkas ya. Itu tidak menyehatkan kita ya. Jadi
probiotik juga sangat luar biasa karena ada teknologinya yang melindungi, menjamin, bukan menjamin lah ya, maksudnya meminimalkan bakterinya itu mati di perjalanan mulut kita menuju ke usus kita. Ini perjalanan yang cukup panjang bagi bakteri, jadi persentase dia mati itu banyak sekali kalau tidak dengan teknologi yang dimiliki Atomy ya, probiocapnya itu. Jadi kalau tempat lain kalau ada yang sasetan, yang bubuk seperti kita, mereka tidak memiliki teknologi yang kita miliki karena teknologi itu sudah dipatenkan oleh kita, ya itu tidak akan menjamin bakteri mereka bisa selamat sampai ke usus kita. Nah, Psyllium khas juga sama teman-teman. Itu minum harus banyak. Buatlah sebanyak yang kita mampu langsung minum. Jangan kita minum separuh, udah merasa rasanya udah nggak bisa langsung minum ya, udah kenyang gitu ya. Terus Anda diamkan, jangan, nanti kental. Jadi buat dulu seperti segelas yang Anda yakin Anda bisa langsung minum semua. Kemudian nanti selang berapa lama Anda perlu minum banyak air. Kenapa? Karena Psyllium khas ini sangat menyerap kandungan air di dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau Anda minum malam, setelah Anda minum Psyllium khas, jelang 30 menit atau 1 jam kemudian Anda perlu minum lagi air. Ya, nah sepanjang malam Anda tidur itu nggak akan bangun kencing-kencing karena malam kan kalau kita minum banyak nanti bangun-bangun kencing mulu katanya ya. Nah itu nggak akan. Kenapa? Karena dia menyerap air sangat banyak. Itulah kenapa kita butuh minum air lebih banyak. Karena kalau tidak, biasanya produk yang menyerap air yang banyak dalam tubuh kita, kalau kita minumnya kurang air, akhirnya kita jadi ngilu sendi. Wah ini nggak cocok saya habis minum itu ngilu sendianku ya. Kurang minum teman-teman, bukannya nggak cocok ya. Nah jadi teman-teman harus lihat bagaimana kita cara minumnya. Kalau Anda siang, pagi minumnya ya Anda minum yang banyak ya. Apalagi tadi stomak ya. Stomak itu sangat bagus juga bagi mereka yang sakit MA-nya tuh sudah sampai perih. Karena sifatnya si stomak ini adalah melapisi dinding lambung Anda yang sudah tipis, yang sudah mulai perih. Itu lebih baik bukan hanya enzim tapi Anda sudah perlu minum stomak ya, karena itu dia melapisi dinding lambung Anda. Kenapa bisa tipis? Biasanya kalau orang tua kita yang mungkin dia punya penyakit yang udah sejak lama, dia memang harus minum obat dengan jangka waktu yang cukup panjang, itu sangat menipiskan lambung mereka. Nah, sangat baik orang tua kita beri konsumsi itu untuk melapisi lambung mereka ya. Begitupun jadi teman-teman bisa tahu kalau lambung Anda perih berarti ada lecet ya. Itu perlu untuk stomak ya. Itu aja mungkin tambahan saya. Ada yang lain teman-teman, ada pertanyaan enggak? Ci, aku nambahin dikit ya. Saya tambahin dikit buat orang-orang yang GERD ya teman-teman. Ini tadi kan saya bilang memperbaiki pola makan dan pola hidup. Jadi yang pasti Anda harus menghindari makanan-makanan yang menyebabkan asam lambung Anda tinggi. Contohnya tadi ya asam, pedas, kopi, teh, coklat, alkohol itu bisa durian, tape, ketan, anggur. Anda kurangi stres sama asap rokok. Nah, pola hidup yang sehat itu adalah Anda tidak boleh telat makan. Orang-orang yang kena GERD, jangan sampai Anda telat makan. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu udah quotes-nya untuk orang-orang yang terkena sakit, istilahnya terkena GERD ya. Lalu selain itu tidak 2 jam makan sebelum tidur itu 2 jam minimal baru berhenti makan itu 2 jam sebelum tidur. Jadi jangan sekarang makan langsung tidur, nanti akan naik menjadi gas dan itu penyebabnya. Lalu kalau tidur posisi kepala harus lebih tinggi dari badan kita. Itu untuk orang-orang yang kerja. Jadi pola hidup, pola makan. Jadi kalau tadi dokternya sempat sampaikan nih ya, dia bilang gini, kalian itu selalu bilang kalau sakit lambung GERD mah dikasih obat apa, selalu bingung obatnya. Tetapi akar masalahnya tidak hindari. Jadi yang Anda harus hindari adalah ya makanan-makanan penyebabnya sama pola hidup Anda harus baik. Kalau memang terjadi masalah ya minumlah yang membantu untuk
GERD dan MAH itu. Itu tambahan saya aja Mbak In. Iya. Lalu gini, kalau misalnya MAH GERD itu udah apa terus-terusan ya, maksudnya nggak sembuh-sembuh dengan sudah minum sampai SOTMAT tapi nggak sembuh, itu butuh banget yang namanya cepet dicek lab ya. Karena saya punya pengalaman ya member saya yang udah minum ini dan itu, ya yang udah probiotik, Finezyme sudah minum, SOTMAT juga sudah minum. Kalau hemohi memang sekali dia nggak suka banget, jadi nggak tahan dan perihnya, tahu-tahu kena hepatitis, tahu-tahu jadi makin banyak saya ini nemuin orang-orang meninggal karena apa? MAH, GERD. Nah, sebenarnya kadang-kadang orang menyepelekan hal itu gitu kan. Jadi penting banget kalau misalnya ada sesuatu di di pencernaan kita, sesegera mungkin kita atasi dengan misalnya mau langsung probiotik. Nah, kalau misalnya nggak sembuh-sembuh, nah baru ini nih maksudnya cepat cek lab. Lalu ini kita lanjut ke pertanyaan ya. Ini mungkin ada Bu Susan ini, malam Bu, SOTMAT Healthcare baik minum setengah sebelum makan atau mungkin setengah jam ya sebelum makan atau tepat sebelum makan ya. Sebenarnya kalau stomach ini saya biasanya malah minumnya setelah makan, Bu. Jadi hampir sama kayak Finezyme. Tapi ada orang-orang yang minum sebelum makan karena dia penyerapannya langsung terserap seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada aturan minumnya di web. Setelah saya baca juga nggak ada aturan minumnya di web. Senyamannya Anda aja. Kalau Anda lebih nyaman sebelum makan nggak masalah. Kalau lebih nyaman setelah makan nggak masalah. Kalau saya sih setelah makan karena itu kan juga enzim pencernaan juga. Itu saya nggak tahu kalau Bu Yin sama Ci Ika. Namarin. Ini pertanyaannya diulangi, Rin. Ini Bu Amel ini apa nggak mengikuti dari awal atau gimana ya Bu Amel? Hemohim probiotik Physilium khas untuk apa tadi Bu? Lalu hemohim, Finezyme, STOTMAT, spirulina untuk apa? Finezyme, STOTMAT, apakah fungsinya tidak menggantikan? Rini ke mute, Rin. Hemohim probiotik Physilium untuk kesehatan usus, Bu. Jadi untuk pembersihan fiber untuk usus, untuk membersihkan usus-usus. Jadi yang susah BAB, yang fibernya seratnya kurang makan serat, lalu Anda istilahnya susah BAB lah, itu hemohim probiotik sama Physilium. Saya punya satu member itu yang ya sama seperti saya, dia minum Dulcolak itu sampai meningkatkan minum dari 1 mempan, minum 2 pertama mempan, akhirnya lama-lama minum 2 nggak mempan, nggak BAB, itu berarti udah parah banget kan. Sampai dia mau minum 3, saya bilang jangan minum Dulcolak, kamu terapi probiotik sama Physilium, sehari satu probiotik, satu Physilium, sehari satu probiotik, satu Physilium, 30 hari itu dia sekarang udah lepas dari Dulcolak. Itu benar-benar terjadi admin saya sendiri, jadi dia sekarang udah lancar BAB tanpa harus minum Dulcolak, tetapi ada masa-masanya dia pas lagi lebaran, kapan hari dia, Bu saya mau nempel probiotik soalnya begah perutnya nggak enak, atau dia saya kasih Finezyme juga, itu membantu. Lalu kalau hemohim, Finezyme sama stomach, ini spirulina itu berhubungan dengan lambung, Bu. Jadi Finezyme, stomach itu untuk lambung. Spirulina ini juga bisa membantu untuk lambung. Jadi fungsinya lebih ke lambung, masalah-masalah lambung. Jadi kalau Finezyme, stomach itu spirulina dan stomach ini membantu untuk melapisi dinding lambung. Mungkin yang sudah tipis lah itu bisa membantu. Kalau Finezyme ini untuk lebih ke mencerna makanan yang begah itu loh, yang begah suka sendawa lah, itu perlu Finezyme. Kalau Finezyme dan stomach itu fungsinya yaitu kalau Anda perih nyeri itu lebih baik stomach. Kalau Anda nggak perih tapi kayak kembung bumbung perutnya di atas nggak turun-turun begah, itu pakai Finezyme. Ini pengalaman saya sih ya. Jadi mungkin ada yang berbeda, saya nggak tahu Bu Ika atau Mbak Iin. Sama sih Finezyme itu kan untuk mencerna makanan yang tidak mudah dicerna ya, kayak misalnya kita makan daging, kita makan mie, makan gluten, itu kan nggak mudah dicerna. Nah itu minumnya Finezyme.
yang banyak makan goreng-gorengan ya, sore-sore makan bakwan goreng, tempe goreng, semua yang goreng enak ya. Orang bilang gini, makanan yang enak itu enaknya cuma di sini doang, berapa senti doang. Selebihnya itu nggak enak. Dan ingat ya teman-teman, semua makanan yang Anda makan sekarang itu efeknya nanti 20 tahun kemudian. Jadi kalau Anda sekarang makannya ngawur, ya seperti saya sih ngawur, usus, jeroan semua dari kepala sampai buntut, sampai semuanya itu dimakan, itu efeknya 20 tahun kemudian. Nah, makanya sekarang saya ini berusaha hidup sehat, ya istilahnya saya udah mulai mengurangi yang namanya itu makanan kotor itu, plus minum suplemen dari Atomy. Lalu berikutnya pertanyaannya, autoimun banyak jenisnya. Apakah bisa untuk semua jenis autoimun? Bu, kalau yang autoimun sebenarnya hemohim, Bu. Cuman yang tadi saya bahas itu, yang kanker usus itu ada orang-orang yang bermasalah dengan usus karena dia autoimun. Nah, jadi itu memang membutuhkan Anda harus cek juga, cuman hemohim wajib. Lalu dengan probiotik itu memang perlu banget. Cuman kalau autoimun yang lain mesti misalnya ke yang sendi atau yang kukunya lepas-lepas, kulitnya besisik sampai kayak ular lah, itu harus hemohim, Bu. Yang tadi saya sampaikan orang-orang yang autoimun di ususnya itu adalah salah satu jenis autoimun dan memang hemohim wajib banget, probiotik wajib banget. Maaf Bu Amel terlalu cepat ya tadi. Ya saya lebih pelan lagi nanti. Lalu berikutnya ke Bu Tandia, saya pernah mendengar konsumsi serat tinggi dan probiotik perlu banyak minum. Namun bagi lansia atau penderita jantung tidak boleh terlalu banyak minum air, terbatas. Bagaimana sebaiknya? Jika punya Rini atau gimana? coba jika, soalnya saya ini kalau saya pribadi memang untuk orang-orang yang susah BAB dan dia punya masalah jantung, sebenarnya probiotik sih kalau sebenarnya manusia ini kan memang Anda punya minum apapun atau tidak minum apapun, tubuh kita kan membutuhkan air yang cukup ya. Jadi minimal itu kalau yang paling minim adalah berat badan Anda berapapun 2 liter itu wajib. Jadi istilahnya itu di luar Anda minum suplemen dan lain-lain. Sedangkan kayak Pak Mike kapan hari pernah menyampaikan 1 saset hemohim itu Anda harus nambah minum 250 mili. Supaya apa? Nggak terjadi kayak mungkin ada orang-orang yang minum hemohim sariawan, ada yang timbul kayak bisul-bisul kecil-kecil jerawat kayak gitu, ada yang seperti itu. Berarti air memang harus ditambah lah. Untuk orang-orang yang jantung ini karena memang terbatas, apakah dia memang membutuhkan serat tinggi? Nah, mungkin bisa dengan makanan-makanan aja mungkin yang lebih alami, mungkin dengan buah-buahan, sayur. Kalau misalnya memang karena Physilium memang benar kata Cika, itu membutuhkan air yang banyak. Dia akan menyerap air dari tubuh kita. Makanya orang minum Physilium harus minum banyak air putih. Itu benar sekali. Jadi mungkin kalau memang beliaunya sakit jantung, dia tapi membutuhkan serat tinggi dari makanan-makanan yang sebenarnya dia bisa dapatkan serat dari makanan yang ya makan banyak, makan buah, Pepaya, kasih pepaya, dia sayur, betul. itu. Jadi memang ya nggak usah minum yang kayak Physilium yang butuh air banyak. Tapi kalau setahu saya probiotik sih aman sih ya, nggak harus Probiotik aman. nggak harus banyak minum yang sampai harus seperti Physilium seperti itu. Tuh, lalu selanjutnya dari Bu Susan, Bu, kalau waktu perih langsung minum Stockmats apa boleh? Dan boleh berapa kali sehari? Untuk Finezan juga sehari berapa kali, Bu? Sarannya, terima kasih. Kalau stomach, Bu, boleh banget. Jadi kemarin saya punya member juga, dia minum sehari tiga kali makan, dia 3 kali minum karena waktu itu masih perih banget. Dan itu dia minum selama 3 hari berturut-turut dan dia bilang langsung enak karena memang kalau orang yang perih banget ya, kalau saya pribadi saya perih gitu Finezan aja cukup. Tapi ada orang yang Finezan nggak mempan, jadi dia harus stomach. Jadi memang sesuai kebutuhan kita, nggak bisa tiap orang beda ininya ya kondisi tubuhnya. Jadi memang kalau Finezan saya setiap kali makan berat, dalam arti kalau saya makan daging, makan bakso, Malang kota bakso, makan bakso, makan daging, makan cabai, makan nasi, pokoknya setiap makan berat saya pasti minum Finezan 1.
Itu udah pasti. Cuman saya pernah merasakan nggak kuat tuh waktu saya pergi sama Cika itu yang makan santan-santan setiap hari itu pansam nggak mempan, QWERTY nggak mempan. Itu karena emang udah santan terus ya Cik kita ya kayaknya. Nah, itu perlu ditambah kayaknya dosisnya. Ya, dosisnya ditambah soalnya terlalu berat ya. Iya, terlalu berat. Hati-hati ya, santan itu kelihatannya bukan masalah kalau makan santan kolesterol bukan itu, tetapi orang-orang yang punya lambung itu nggak kuat biasanya. Kena santan, ketan, nah itu perlu dihindari. Jangan terus, oh saya punya pansem, saya punya stomach, saya makan gitu. Kayak orang alergi, Anda alergi udang tapi bingung pegang ini obat alergi, ya wis makan aja tapi terus alergi minum obat. Ya hindarilah makanannya seperti itu. Lalu selanjutnya untuk yang mengalami keputihan, apa bisa minum probiotik atau Finzyme? Keputihan ini sebenarnya Bu, probiotik itu juga membantu area kewanitaan sebenarnya. Tetapi di Atomi kita punya Whey Inner Balance yang baru, probiotik yang dikeluarkan oleh Atomi Korea untuk membantu area kewanitaan, keputihan. Jadi itu sangat bagus banget yang Whey Inner Balance itu untuk probiotik untuk area kewanitaan, mencegah supaya tidak kanker serviks, tidak mematikan bakteri-bakteri, mungkin kita pipis sembarangan yang terus akhirnya ada bakteri masuk, itu sangat bagus Whey Inner Balance. Lalu berarti probiotik ya, bukan Finzyme kalau untuk keputihan. Lalu Bu Amel, maksudnya saya tadi kombinasi dari hemohim, probiotik, fisium khas, lebih ke untuk sakit apa? Polip usus Bu. Kadang polip usus itu kan kita nggak ada gejalanya ya. Kalau Anda BAB-nya nggak lancar, Anda BAB-nya atau BAB-nya encer terus selama 4 minggu berturut-turut nggak berhenti encer terus lah. Itu istilahnya hemohim, fisium khas itu untuk masalah usus, perbaikan usus. Jadi membersihkan usus dari lemak-lemak polip-polip usus. Nah, jadi itu lebih ke masalah usus. Kalau yang Finzyme, stomach itu untuk yang lambung. Jadi bedakan. Kalau lambung yang di atas, kalau usus yang di bawah, untuk yang di bawah. Kalau saya tambahin ya teman-teman. Jadi kalau hemohim tadi ya, hemohim, silihas, ya, Finzyme, probiotik itu untuk penyakit apa? Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa jangan tunggu sampai sakit apa baru minum itu. Karena kalau untuk hemohim, probiotik, Finzyme, dan juga apa tadi, silihas, itu kita boleh minum di saat kita nggak sakit. Kayak kita semua nih, sekarang kondisi sehat-sehat ya. Kita boleh rutin minum ya. Jadi dari keempat ini saya rutin minumnya hemohim, probiotik, Finzyme ya. Psyllium khas ini kita boleh per kasus. Kalau kita yang tidak ada masalah di pencernaan, BAB, kita nggak usah yang setiap hari. Tapi boleh sesekali kita minum. Kenapa? Yaitu untuk sesekali kita kayak inilah, kayak kalau kita skincare ya. Kita pakai Absolute Set, pakai Defense, pakai apa, sesekali lagi kemudian kita pakai sinergi ampul untuk booster kita punya kulit kan sama ya. Jadi kita udah kasih probiotik, kasih Finzyme untuk pencernaan kita, sesekali kita boleh minum Psyllium khas untuk membantu kesehatan usus kita supaya semakin bersih lagi ya. Kalau yang tidak ada mengalami masalah di BAB, jadi nggak perlu setiap hari kita konsumsi Psyllium khasnya, sesekali boleh ya. Nah, tapi kalau stomach itu kalau kita yang nggak ada masalah, nggak pernah perih apa ya, terus terang saya nggak minum karena saya nggak pernah, amin-amin ya, nggak ada perih lambung atau apa segala macam, nggak ada yang kayak gitu sehingga saya nggak perlu minum itu. Nah, kalau si stomach lebih per kasus ke kalau Anda mulai merasa perih, ya sering nyeri, ya ini, nah itu Anda boleh minum. Tapi kalau Anda enggak mengalami itu, nggak perlu tiap hari minum stomach. Ya, yang Anda perlu minum cukup probiotik sama Finzyme. Karena Finzyme itu bantu Anda setiap hari masuk mulut makan ini, ya, penggilingan Anda ini bisa menggiling dengan baik makanan Anda karena makanan Anda ini ada enzimnya sehingga dia gampang masuk ke dalam dan juga lebih mudah untuk dilembutkan dan untuk diambil nutrisinya. Kadang-kadang kita ini ya
mampu beli bahan makanan yang sehat, ya, mampu olah dengan baik. Wah, ngolahnya tuh belajar dengan segala macam. Oh, ini rebusnya berapa lama, misalnya segala macam dalam Medcook, segala macam. Kita mampu mengolahnya misalnya, ya. Tapi pencernaan kita yang tidak mampu menyerap itu dengan baik. Nah, jadi ini Coenzyme fungsinya untuk semua itu, ya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Jadi nggak usah tunggu sakit, ya. Jadi dirubah pertanyaannya, bukan ini penyakit apa baru makan itu, karena bukan. Hemohim juga bukan obat, coenzyme bukan obat, probiotik bukan obat, ya. Iya. Boleh Lalu kita dari intip itunya? Belum ya? Sudah boleh intip belum? Ya, udah. Oke. Ini tadi teman-teman yang biru ya. Nah, saya spotlight dulu deh. Oke, ini tadi yang biru ya, yang nggak ada coenzyme-nya ya. Nih, Anda bisa lihat. Ini udah kayak lumpur ya. Jadi istilahnya dia saya ginikan aja nggak jatuh. Nah, ini kalau makanan yang kita makan dan itu di lambung kita, jadinya apa? Ya itu tadi begah. Kalau udah begah, makanan ini nggak bisa turun ke usus, akhirnya dia meningkatkan asam lambung itu menjadi gas sampai naik ke atas. Akhirnya Anda jadi GERD. Nah, ini yang tanpa coenzyme, yang biru tanpa coenzyme ya. Ini saya balik aja, dia nggak jatuh nih. Kapan hari saya buat topi. Dia nggak jatuh ya, jadi benar-benar masih ini sekali. Padat banget. Nah, bayangkan itu yang terjadi di lambung kita. Sedangkan yang tadi saya kasih coenzyme, dia encer, jadi cair. Ini saya nggak berani membalik karena dia pasti tumpah. Ini saya sama sekali tidak menambahkan air ya, karena waktu di EC Terima Kasih Karawaci, waktu kita EC demo di EC Malang Starbread juga hasilnya sama seperti ini. Jadi ini yang tanpa, ini yang dikasih coenzyme. Nah, pada waktu dia sudah lebih lembut seperti ini, sudah ada enzim pencernaannya, itu vitamin-vitamin tadi, karbohidrat, lemak, protein itu akhirnya sudah terserap dan dia turun ke usus. Nah, ini makanya orang-orang yang salah satunya susah BAB, Anda juga bisa dibantu dengan coenzyme sebenarnya. Karena saya pun merasa sejak rutin minum probiotik coenzyme, lalu Visilium itu saya sudah nggak minum lagi, malahan dulu saya minum karena memang waktu itu pernah mengalami agak susah BAB, dan sekalian ada pertanyaan ya, minum Visilium bisa berasa berapa lama? Saya minum 5 hari pertama, saya belum yang lancar BAB, Bu. Tetapi setelah 5 hari saya rutin minum itu, hari ke-6 baru mulai berasa lebih. Dan saya sukanya fibernya Atomy ya, masa Visilium Has ini dia tidak sakit perut yang melilit seperti saya pernah minum fiber-fiber yang lain. Karena saya ini harus minum fiber yang banyak, jadi saya semua fiber saya sudah pernah coba. Ada yang saya minum awalnya BAB, lama-lama mentok sampai akhirnya nggak bisa BAB lagi. Ada yang saya minum sampai BAB-nya nggak ketahan. Nggak ketahan itu berarti susahnya adalah pada waktu kita di jalan kita udah merinding nggak menemukan tempat untuk mengeluarkan BAB, itu tersiksa banget. Ada yang fiber seperti itu. Ada yang setelah saya minum fiber kayak minum obat urus-urus, sakitnya itu sampai ke ulu hati, diperes-peres, dibegini-beginikan itu sampai sakitnya minta ampun. Nah, Visilium Hasnya Atomy itu saya suka banget, apa? Saya tidak perlu sakit perut yang berkelebihan. Karena ada fiber-fiber yang sakit perutnya parah lah. Ini saya cuman kayak kalau orang Jawa mau selemet-selemet ya. Kayak pingin pup lah. Itu yang saya alami sampai akhirnya setelah saya minum 1 box isi 30 itu udah lancar, saya nggak minum lagi Visilium Has. Saya nggak terus minum sampai sekarang pun kalau misalnya saya lagi makan berkelebihan, dalam arti sampai udah over makannya, baru saya malam setelah makan itu saya minum Visilium Has. Nah ini Visilium tadi ya, kelihatan nggak ya? Sebenarnya kalau dia lebih lama lebih ini, dia jadi mengental, bentuknya udah nggak terlalu encer lagi ya. Nah, ini kalau dilihat itu sudah seperti jelly sih sebenarnya. Nah, nggak kelihatan ya. Nah, dia nggak terlalu encer karena sudah kayak, kalau saya bilang kayak lem, kalau kita bikin lem pakai apa dulu tepung apa itu kanji ya.
Nah, jadi bentuknya udah nggak seencer tadi dan dia ini kalau Rasa udah anggur. seperti jelly. Udah seperti jelly. Enak, rasanya enak. Nanti ditunggu lagi dia bisa jadi makin kental lagi. Ya. Ya, lalu dihabiskan supaya besok pagi lancar. Lalu berikutnya dari Bu Desi, kita lanjut ke pertanyaan ya. Dari Bu Desi, kalau sering sesak nafas tapi tidak sakit atau kembung, baiknya minum apa ya? Sesak napas, asma mungkin Bu. Kalau asma ya hemohim Bu. Ya, kalau saya sih hemohim sama probiotik asma. Lalu Bu Desi, sesaknya karena lambung atau asma? Oh ya, belum tanyain. Mungkin menanggapi Bu Desinya, sesaknya karena lambungnya atau asma. Kemungkinan asma kalau nggak merasa yang sampai berasa kayak kecut, kayak asam yang keluar dari tenggorokan itu kemungkinan asma Bu. Dan jantung mungkin ya, jadi itu berhubungan sih. Kadang kita nggak tahu orang jantung dipikir GERD, ada orang GERD dipikir jantung. Ya, ada yang seperti Nah, itu dia bilang bukan asma, dia bilang nggak sakit lambung, tapi jadi saya paling mual tapi nggak sakit. Nah, mual itu sudah bagian dari sakit lambung. itu, Bu, udah lambung. Jadi berarti sesak napasnya itu dari asam lambung. Jadi asam lambung itu banyak sekali, Bu, ininya. Ya, itu yang sering saya alami itu juga lambung. Iya, iya benar. Ya, jadi Bu Desi berarti ketemu jawabannya, berarti sesak napasnya itu dari kembung, ya, dari asam lambung yang naik, ya. Jadi berarti masalahnya di situ. Jadi silakan Fanzam, probiotik, ya, hemohim diminum, bukan ke perih tapi ke mual. Ya, kadang-kadang bisa. Kalau saya tiba-tiba misalnya, saya sebenarnya tidak sakit kembung, tapi namanya orang bisa ya tiba-tiba naik asam lambungnya. Itu saya biasa memang mual, saya biasa langsung muter, mabok gitu ya, kayak vertigo gitu, saya pasti muntah. Setelah muntah lebih enak, saya biasanya harus minum probiotik, kemudian baru Fanzam. Nah itu biasa saya langsung enak. Ya, jadi sesak napas hati-hati Bu, itu dari asam lambung berarti. Ya, ini kayaknya sama ini yang pertanyaannya Bu Susan ini. Kalau sering berdebar, sesak nafas dan di tenggorokan sering mengganjal, sebaiknya apa saja yang diminum ya? Berarti ya betul, mengganjal itu asam lambung Bu yang naik. Berarti ya sama hemohim, probiotik, Fanzam. Ini tadi aturan minum udah ya, udah dijelasin ya, aturan minum bagi orang yang tidak bisa BAB bagaimana ya? Malamnya minum Visium khas. Paginya minum probiotik. Jadi satu probiotik, satu Visium, banyak minum air putih Bu. Dari Ibu Irma, maaf dengarnya sambil di jalan. Tadi untuk lidah yang sampai bergaris artinya asam lambung sudah naik ke mulut. Baiknya konsumsi apa ya? Ya, Yang jika maksudnya asam lambung naik, udah mulai naik ke mulut. Ya tetap itu, tinggal berarti dosisnya yang ditambah Bu. jadi kalau probiotiknya masih udah minum tapi masih seperti itu, probiotiknya ditambah, Boleh 2. enzimnya ditambah. Fanzamnya pun boleh 3. Di saat kita makan 3 kali, berarti 3 kali setelah makan tambah Fanzam. Kalau sesak nafas sampai sakit di dada tembus ke punggung bisa jadi jantung. Ya, bisa. Iya betul. Betul. Silakan untuk konsultasi dokter, bukan konsultasi Rini lagi. Probiotik sama Fanzam enakan berdebar. Kalau dikasih probiotik sama Fanzam enakan berdebarnya dengan sesak nafasnya, aku sering alami. Gimana ya maksudnya, Lia? Dia bilang kalau minum probiotik sama Fanzam itu sudah lebih enakan, nggak berdebar-debar. Oh, nggak berdebar. Oh, oke. Ya. Nah, ini pertanyaannya udah habis ini. Ya, ibu-ibu hati-hati kalau jantung berdebar-debar, mungkin Anda melihat cowok ganteng di depan. Lalu saya mau ngomong, mungkin ada mic lewat gitu loh. Nah, Ada lagi kah pertanyaannya? Boleh langsung ditanyakan? Nah, ini
Ini yang tadi Visilium ya, sebenarnya nggak terlalu kelihatan juga, tetapi dia ini sih apa teksturnya udah nggak secair tadi. Kalau yang tadi kan waktu saya aduk-aduk itu cair ya. Ini saya pernah kelupaan berapa jam itu ya, dia akhirnya jadi lebih kayak agar-agar. Pernah kelupaan 2 jam kayaknya, saya taruh di kamar lupa minum. Ya saya minum aja sih, saya sendok gitu kayak minum agar-agar. Ada yang lain mau tanya lagi kah? Boleh langsung, boleh di chat. Mungkin udah nggak ada pertanyaan, tapi yang seperti disampaikan tadi dokter yang saya lihat di YouTube itu bahwa teman-teman jangan menunggu gejala. Jadi kita harus menjaga organ tubuh kita itu jangan menunggu sudah ada gejala yang tadi mual, herpes hemoim Bu, karena itu virus ya. Ini tambahan terakhir. Jadi jangan nunggu kita tuh punya gejala, kita harus menjaga organ tubuh kita. Kita menjaga organ tubuh kita dengan apa? Dengan hemohim. Jadi kadang tuh orang tuh tunggu sakit baru bingung cari obat. Kalau saya selalu sekarang bilangnya, kalau saya dulu mungkin sama. Kalau nggak sakit ngapain sih minum suplemen? Kalau nggak sakit ngapain sih minum obat? Lah itu saya dulu sama seperti itu. Tetapi pada waktu saya mulai mengenal tentang atomi, lalu saya pernah kena COVID juga. Nah, itu yang saya rasakan berbeda pada waktu saya sudah biasa minum hemohim terkena COVID dengan orang yang tidak pernah minum hemohim terkena COVID, mereka baru mencari hemohim pas waktu mereka setelah COVID, itu beda yang dialami. Jadi buat teman-teman mungkin sedialah payung sebelum hujan. Jangan sampai Anda tunggu sakit, udah keluar duit banyak, sampai udah nggak punya harapan, baru bingung cari apa ini ya yang bisa ya. Biasanya sih orang-orang begitu. Jangan seperti itu, kita jaga dulu organ tubuh kita, kalau semuanya sudah berjalan dengan baik, peredaran darah kita berjalan dengan baik, kita konsumsi hemohim semua sudah M-nya, modulatornya menyeimbangkan semua di tubuh kita, itu otomatis tubuh kita akan sehat. Nah, kalau memang ternyata kita juga yang sudah ikut Zoom ini ada yang usia 40, ada yang usia 30, karena kesalahan masa lalu yang makan tidak 20 tahun yang lalu Anda makannya seperti apa, akhirnya sekarang banyak penyakit, dan penyakit yang sekarang sewering itu apa sih ya? Kolesterol, asam urat, gula darah, akhirnya jadi stroke. Jadi itu adalah penyakit-penyakit karena kesalahan masa lalu kita. Karena kita makan yang pola hidup, pola makan yang tidak teratur, tidak benar. Nah, kenapa Anda bisa sampai lambung menipis dan lain-lain? Itu karena pola makan Anda tidak teratur, telat makan, lupa karena bekerja Anda suka, udahlah nanti aja ya. Memang nggak berasa waktu itu, tapi ya terjadinya pada waktu Anda sekarang gitu loh. Nah, itu yang benar-benar yang masih muda, mungkin masih ada yang masih muda ya, hindarilah, coba hidup lifestyle Anda dirubah, pola makan, pola hidup Anda rubah, supaya 20 tahun kemudian tidak seperti kami yang mulai banyak masalah di tubuh kami, seperti itu. Jadi yang sekarang kita udah 40-50 tahun atau udah 60 tahun ya, belajarlah untuk merubah pola hidup, karena ya kesalahan masa lalu kita hanya bisa bantu dengan suplemen-suplemen ini kita minum kayak gitu. Jadi teman-teman jangan sampai maksudnya selalu bingung carinya nanti kalau udah telat, udah gejalanya udah ada baru bingung minum apa. Jadi kita jaga aja tubuh kita dengan hemohim dulu, itu udah pasti penting. Lalu ya yang pasti udah hemohim probiotik. Apapun itu Anda sehat, nggak sehat ya, saya sih selalu hemohim probiotik seperti itu. Jadi 2 produk itu hukumnya pasti ya, tambahan-tambahannya baru sesuai dengan masalahnya. Nah, ini dari Bu Teti, pengalaman saya kalau mual paling ampuh dengan hemohim. Hirup koyok langsung rasa mualnya hilang. Wah, bener banget. Apakah Atomi Visilium khas bisa dipakai untuk diet? Sebenarnya namanya adalah Visilium dietary ya, cuman maksudnya dia sebenarnya adalah perbaikan usus. Pada waktu usus kita sudah lancar Bu, otomatis makanan tuh kalau usus kita sehat, itu makanan tuh bisa terserap dengan baik. Akhirnya Anda tidak sampai BAB yang menyumbat dan lain-lain, itu akhirnya ya metabolisme kita membaik, dan itu akan membantu untuk orang-orang yang pengen diet sebenarnya.
Nah, Ya, Rini, tapi saya tambahkan di sini, tapi jangan artikan di sini banyak orang artiin begini. Kalau memang mereka mau langsing, mereka kan minum obat yang urus-urus, buang-buang ya. Bukan ya teman-teman. Kita kalau diet itu harus memperhatikan komposisi nutrisi yang masuk di dalam tubuh kita. Jadi Psyllium Husk ini tujuan utamanya adalah untuk membantu kesehatan khusus kita bisa membuang dan bersih dengan baik ya. Nah, kalau untuk diet kita perlu menambahkan nutrisi ya. Jadi Anda minumnya apa? Kenapa kalau di Atomy itu untuk diet itu ada apa namanya slim body ya, ada slim body shake ya. Nah, kalau yang memang produk-produk dia yang memang khusus untuk slim body, itu produk itu sudah komposisi nutrisinya sudah diperhitungkan. Itu memang pengganti makanan kita. Misalnya pagi sarapan digantikan itu boleh ya. Karena apa? Karena memang sudah dihitungkan porsinya memang untuk mengimbangi kebutuhan nutrisi Anda di pagi hari itu ya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Jadi kalau diet juga butuh minum misalnya spirulina karena itu kan nutrisi yang lengkap juga. Ya, jadi jangan karena ini bisa buat BAB, wah ini buat karena selalu di otak orang sederhana sekali. Mau langsing harus banyak BAB. Terus jadi Psyllium Husk terus jadi buat langsing. Bukan begitu ya tujuannya teman-teman ya. Ini bukan obat urus-urus ya. Jadi kadang ada orang aku minum langsung pengen berak besoknya enggak. Jadi itu kan pembersihan area usus ya. Jadi kolon itu kan kadang Dia ini kerjanya itu ini apa ya, membantu kontraksi pergerakan usus kita ini ya sampai kita normal bisa mencerna dan bisa membuang dengan baik ya. Jadi tidak minum besok wah langsung lancar enggak ya, tergantung setiap orang beda-beda. Kalau Anda tidak parah ya biasa aja, mungkin selama ini Anda juga lancar, maka Anda minum ya malam ini, besok bisa buang lebih banyak, lebih bersih. Tapi kalau memang yang masalahnya dia BAB, mungkin ada yang butuh 3 hari kemudian dia baru bisa mulai lancar. Ada yang seperti ini di atas 5 hari. Setiap orang berbeda-beda karena ini ingat dia bukan fiber yang minum besok mules ke belakang, bukan. Dia memperbaiki pergerakan usus Anda untuk bisa menggiring dengan baik, ya memperlancar, membersihkan pelan-pelan. Ya, jadi sangat natural kerjanya di dalam tubuh kita. Ya, oke, itu aja tambahannya. Ya, jadi ini Bu Asti udah terjawab ya, Psyllium diminum sebelum makan atau sesudah makan. Jawabannya adalah sesudah makan ya, malam hari setelah kita makan di seharian, malam kita minum baru paginya baru bisa BAB. Lalu minum hemohim dan probiotik minumnya berbarengan apa ada jeda waktu? Kalau saya Bu, hemohim itu bangun tidur jeder, buka mata, belum sikat gigi, itu biasakan di sebelah samping tempat tidur itu udah langsung buka hemohim Bu. Itu paling bagus penyerapannya karena memang kita istilahnya perut kosong, lalu ada enzim di ludah itu yang bisa sangat bagus juga, dan kita minumnya bangun tidur jeder itu paling bagus. Tapi ada orang-orang yang rasakan sendiri tubuh Anda. Kalau saya dulu awal-awal itu nggak bisa, jadi saya selalu nggak langsung bangun tidur, tapi saya campur air hangat dulu karena saya ngerasa lebih nyaman dengan air hangat untuk lambung saya. Padahal sebenarnya nggak masalah, itu hanya sugesti aja. Jadi sekarang pun saya sebelum makan bangun tidur minum nggak masalah. Dulu aja awal-awal saya ngerasa lebih nyaman kalau pakai air hangat seperti itu. Jadi rasakan tubuh Anda seperti apa lah. Probiotik itu misalnya jeda dari bangun tidur nggak langsung sarapan pagi kan Bu lah. Sebelum sarapan pagi minum probiotik dulu. Atau saya kadang minum probiotiknya sebelum makan siang juga nggak masalah kayak gitu. Maaf saya bukan nggak sopan ya, tapi ngabisin Psyllium Husk ini loh kalau udah jadi jelly banget tambah nggak enak. Jadi saya minum ya. Nggak bisa langsung diminum soalnya kalau sudah jadi harus dikerok. Sudah tidak ada pertanyaan kembali atau yang lain ada minum? Oh ya, makasih Bu Rini ya, sama-sama Bu Meliana. Kita sudah foto kah? Atau ini bisa dibuka semua videonya kah, fotonya biar kita bisa foto. Ayo. Sudah sih. Kita akhiri.
Kita foto dulu ya, buka kameranya. Ayo, 1, 2, 3. Nah, halaman 1. Mana? Halaman 2. 1, 2, 3. Udah, yang lainnya nggak buka cam. Terima kasih. Mbak En, ditutup aja. Oke, terima kasih. Terima kasih Terima kasih buat semuanya. semuanya yang masih ini ya, yang masih stay tadi udah 100-an, bahkan yang terpental nggak bisa masuk